Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isnaninur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pemerintah Kabupaten Simalungun terima bantuan 78.659 paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapid test massal 27 warga Binjai teridentifikasi reaktif COVID-19. Polisi sisihkan THR bagikan ratusan tabung gas bersubsidi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan paket sembako tahap pertama dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Paket ini nantinya akan dibagikan kepada warga Simalungun yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Serah terima paket sembako ini dilaksanakan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun, disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dengan dilakukan uji petik untuk memastikan bantuan paket sembako sesuai takaran yang sudah ditentukan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun Rijal Saragih mengatakan, pendistribusian tahap pertama Pemkab Simalungun menerima sebanyak 10.020 paket dari alokasi secara total sebanyak 78.659 paket dengan komposisi berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, dan mie instan 20 bungkus. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun, atas nama Provinsi Simalungun, ini menyampaikan terima kasih pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendistribusikan bantuan sembako untuk Kabupaten Simalungun, di mana pada pagi hari ini telah kami terima sebanyak 10.020 paket dari alokasi secara total 78.659 paket, sehingga diharapkan ke depan masih ada bersisa 68.639 paket lagi yang akan segera tiba kembali dari Provinsi Sumatera Utara. Bantuan jaring pengaman sosial paket sembako dari Pemprov Su untuk Simalungun berjumlah total sebanyak 78.659 paket. Atas nama pemerintah Sumatera Utara dari gugus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, kami melakukan pendampingan terhadap bantuan jaring pengaman sosial paket sembako di Kabupaten Simalungun yang jumlah totalnya sebesar 78.659 paket. Pendistribusian tahap pertama dari Pemprov Su sebanyak 13% dari total jumlah paket di Simalungun. Sisanya akan kembali didistribusikan dalam waktu cepat sehingga pembagiannya dapat segera terrealisasi kepada masyarakat yang menerima. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Jelang perayaan Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di Batubara, Sumatera Utara dipadati warga. Namun sangat disayangkan, masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Seperti terlihat di Pasar Karangbaru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, yang dipadati warga sejak pagi hari. Selain berbelanja kebutuhan sayur mayur, warga umumnya juga berbelanja untuk kebutuhan lebaran. Dalam keramaian pasar tersebut, banyak pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, seperti tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak atau social distancing. Salah seorang pengunjung pasar mengaku takut akan bahaya COVID-19, namun ia terpaksa harus ke pasar yang hanya buka 2 kali dalam sepekan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan lebaran. Mau belanja, Bang. Terus apa nggak takut dengan COVID ya? Ya sebenarnya takut juga, Bang. Cuman kan kadang mau untuk sehari-hari belanja sayur, itu gimana?
kebutuhan lebaran, ada yang untuk kebutuhan rumah. Di lokasi pasar juga tidak disediakan tempat cuci tangan dan tidak adanya petugas yang memberi imbauan. Kondisi tersebut pun rentan menjadi tempat penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di tanah air. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Polrestabes Medan berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku pembunuhan terhadap korban yang merupakan agen jual beli mobil yang jenazahnya ditemukan tidak bernyawa di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan dengan kondisi tangan, kaki, dan leher terikat. Anggota Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus 1 dari 2 pelaku pembunuhan yang ditemukan tewas di bengkel mobil Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang diketahui bernama Henry ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka serta tangan, kaki, dan leher terikat. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Roni Nicholas Sidabutar mengatakan, penangkapan terhadap pelaku bermula dari laporan istri korban yang mengatakan bahwa suaminya hilang selama 2 hari. Dari laporan yang diterima, petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan korban dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Saat proses penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa kedua pelaku pembunuhan ingin menguasai harta benda milik korban berupa 1 unit mobil minibus untuk mereka jual di salah satu showroom mobil di kawasan Jalan Bilal, Kota Medan. Kini pelaku yang berhasil diamankan berinisial AAH merupakan warga Jalan PWI Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Sementara otak pelaku pembunuhan berinisial AP kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Saat diperiksa petugas, tersangka AAH mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala belakang korban dengan menggunakan martil sebanyak 3 kali. Selain menggunakan martil, para pelaku juga menggunakan 1 sekop untuk memukul korban hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, kedua pelaku kemudian mengikat korban dengan menggunakan tali nilon dan menyimpan jasad korban di sudut bengkel dan menutupinya dengan kelambu mobil. Pelaku yang tertangkap yang bersangkutan memang pernah disampaikan oleh DPO bahwa akan mengambil mobil dari korban, sehingga perencanaannya nanti akan kita dalami lagi. Hanya ini keterangan daripada pelaku yang sudah tertangkap. Ini adalah DPO-nya. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 1 buah sekop, martil, dan mobil milik korban. Kini pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman mati atau pidana seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Rapid test massal 27 warga Binjai teridentifikasi reaktif COVID-19, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, rapid test massal yang dilakukan pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara di puluhan lokasi dan pusat keramaian menunjukkan dugaan adanya penyebaran pandemi COVID-19. Dari 800-an warga yang dilakukan rapid test secara random, 27 warga teridentifikasi reaktif COVID-19 dan harus menjalani karantina. Salah satu titik lokasi uji rapid test yang dilakukan tim gabungan gugus tugas COVID-19 pemerintah Kota Binjai adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota setempat. Di lokasi ini saja ditemukan 3 orang warga yang teridentifikasi reaktif COVID-19 yang dilakukan secara random. Selain di lokasi ini, rapid test juga dilakukan di pasar tradisional, pangkalan ojol, betor, kafe, dan sejumlah lokasi keramaian lainnya. Dari 800 lebih yang dilakukan rapid test secara random,
Hasilnya ditemukan 27 orang teridentifikasi reaktif COVID-19. 21 orang merupakan warga Kota Binjai dan 6 orang lainnya merupakan warga Kabupaten Langkat dan warga Kota Medan. Untuk warga Kota Binjai dilakukan karantina, sedangkan warga Kabupaten Langkat dan Kota Medan diserahkan kepada posko gugus tugas di daerah masing-masing. Rencananya 21 orang warga Kota Binjai yang teridentifikasi reaktif COVID-19 akan dilakukan pengambilan uji swab. Dengan total ada 27 orang hasil hari ini secara rapid test yang dinyatakan reaktif COVID-19. Dan ini juga kami bagi, yaitu 21 orang warga Kota Binjai dan 6 orang warga Langkat dan warga Kota Medan. Posko gugus tugas juga tetap menghimbau kepada warga agar tetap mentaati prosedur kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan sembako sebanyak 28.000 paket yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat umat muslim yang merayakan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan sembako yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat. Mengingat di masa kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragi, setiap tahunnya di bulan Ramadan selalu memberangkatkan tim safari Ramadan dan membuat kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat. Namun pada bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sebagai gantinya pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan kepada umat muslim di Simalungun. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun Akmal Siregar mengatakan, 28.000 paket disediakan pemerintah yang akan didistribusikan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Bantuan ini diberikan kepada umat muslim dengan kriteria penerima seperti pengurus bilal mayit, penggali kubur, para guru ngaji dan pesantren, kaum duafa, anak yatim, dan fisabilillah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun untuk input data, dengan melibatkan kepala urusan agama di setiap kecamatan, supaya penyalurannya tepat sasaran. Penyalurannya dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan sistem door-to-door guna menghindari kerumunan warga. Penyaluran ditargetkan akan selesai pada hari Jumat besok sebelum menjelang Idul Fitri. Pada masa kepemimpinan Bapak Bupati JR Saragi, setiap tahunnya pada bulan Ramadan, kita selalu memberangkatkan tim safari Ramadan beserta kegiatan buka puasa bersama di beberapa titik. Namun pada tahun ini bersamaan dengan wabah COVID-19, hal ini tidak dapat kita lakukan. Sebagai gantinya, untuk menyapa kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan, berkaitan dengan wabah ini juga, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan. Kepada siapa bantuan pangan ini disalurkan? Yang pertama, kepada bilal mayit. Yang kedua, penggali kubur. Yang ketiga, para guru-guru mengaji. Yang keempat, para kaum duafa. Yang kelima, para anak-anak yatim kita. Yang keenam, para guru-guru kita di pesantren dan fisabilillah. Mereka-mereka inilah keluarga-keluarga kita di Kabupaten Simalungun. Bapak Bupati menyampaikan bantuan ini sebagai tali silaturahmi menyapa masyarakat, kaum muslimin khususnya dengan kriteria tersebut. Dengan disampaikannya bantuan tersebut kepada masyarakat, Bupati Simalungun berharap kiranya melalui bantuan ini dapat menjadi manfaat dan kegembiraan bagi yang menerimanya.
Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga Kota Medan berdesakan di kantor pos besar Medan untuk melakukan pencairan bantuan sosial tunai. Ramainya warga dan kurangnya pengamanan di lokasi membuat ratusan warga rentan tertular COVID-19 karena tidak mengindahkan physical distancing. Ratusan warga Kota Medan berdesakan di halaman depan kantor pos besar Medan, Jalan Balai Kota, untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial dampak COVID-19. Ratusan warga yang telah lama menunggu terpaksa mengantri dan berdesakan karena minimnya petugas di lapangan yang mengatur antrean warga. Hal ini membuat warga Kota Medan yang mengantri menjadi rentan tertular COVID-19, sebab Medan masih masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Walau banyak warga sadar bahwa kondisi ramai ini sangat rentan tertular COVID-19, namun terpaksa dihadapi untuk mendapatkan dana BST yang sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Naleka, warga Kecamatan Polonia mengaku sudah menunggu sejak pagi dan belum cair. Kondisi yang berdesakan ini disebabkan warga yang tidak mau diatur. Di samping itu juga petugas yang tidak mengantisipasi membludaknya warga yang datang. Kan Bang sudah berapa lama nunggu di sini? Dari jam 8 Bang. Ini seperti apa keadaannya Bang? Ya gila Bang, nggak ada yang pada mau ngantri semua. Kalau misalnya mau ngantri bisa dapat, rusuh orang ini Bang semua. Apa aja syaratnya Bang? KK, KTP. Nah ini nanti pencairan dana berapa nih Bang? Kita kurang tahu, katanya 600 Bang. Abang belum dapat berarti? Belum dapat. Sebelumnya pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp600.000 untuk dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dana ini akan disalurkan secara bertahap selama 3 bulan ke depan. Khusus di Medan, pembagian BST dibatasi 2 hingga 3 kecamatan per hari. Namun warga yang datang semakin banyak dan diduga berasal dari kecamatan lainnya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki anak perempuan, teruslah waspada. Di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, seorang pria diduga tega melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil. Peristiwa ini terungkap setelah anak tersebut melahirkan secara tidak wajar di kamar mandi. Tersangka MJ, 40 tahun, warga Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, akhirnya berhasil ditangkap petugas setelah sempat kabur beberapa waktu keluar kota Padang Sidimpuan. Tersangka MJ ditangkap petugas atas laporan istrinya karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 18 tahun. Untuk memuluskan aksinya, tersangka MJ mengancam akan menceraikan ibu korban jika korban tidak mau menuruti nafsu bejatnya. Dugaan pencabulan ini pun terjadi hingga berulang kali. Peristiwa ini terungkap setelah ibu korban menemukan korban melahirkan di kamar mandi rumahnya. Jadi waktu itu kejadiannya ibunya lagi pergi ke pasar, tinggal orang itu berdua di rumah. Dan saat di rumah itu datang ayah tirinya membisikkan kata-kata sambil dekat, nanti gimana kalau mamamu saya ceraikan, nanti adik yang kecil siapa yang belanjai, sambil terus meraba-raba. Karena anaknya takut mamanya diceraikan, maka dia pun menuruti permintaan bapaknya, sehingga terjaga perbuatan cabul itu terkawal. Membelikan dia untuk belanja, beli bedak, beli lainnya, beli pakaian kepada kepada korban. Karena takut juga korban, makanya dia pun mau menuruti permintaan bapak tirinya. Dalam pemeriksaan, petugas unit perlindungan anak Polres Kota Padang Sidimpuan
Tersangka MJ terus terang mengakui perbuatannya. Tersangka MJ mengaku hilaf saat melihat anak tirinya sering tidur-tiduran di rumah dengan pakaian seadanya. Setelah baca bully, apa akibatnya? Melahirkan, Pak. Apa? Melahirkan. Hamil dia, baru melahirkan ya? Pak. Berapa kali abang lakukan sama anak abang itu? Nggak terhitung lagi, Bang. Nggak terhitung lagi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjerat tersangka MJ dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bantu masyarakat terdampak COVID-19, seorang anggota polisi Bintara Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara menyisikan tunjangan hari rayanya dengan membagikan ratusan tabung gas isi 3 kg bersubsidi secara gratis kepada warga kurang mampu. Beginilah kisah inspiratif seorang staf anggota polisi Bintara Polri bidang hukum Poldasu bersama perangkat desa di Deli Serdang. Membagikan 600 tabung gas isi 3 kg kepada masyarakat di 5 titik. Di satu desa Kelambir 5 Kebun, Dusun 19, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian tabung gas isi 3 kg secara gratis ini dengan sistem menukar tabung gas kosong ke tabung gas berisi yang dilakukan seorang anggota Polri dengan menyisihkan gaji untuk membeli ratusan tabung gas. Langsung dibagikan kepada masyarakat yang pada umumnya mata pencarian sebagai petani dan ibu rumah tangga yang terdampak COVID-19. Kenapa saya pribadi nggak bisa membagikan rezeki saya kepada masyarakat? Karena kan dari masyarakat juga, dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul rasa daya tarik karena setiap hari saya lihat di media sosial, TNI, Polri, ASN terus-terusan berbagi kepada masyarakat. Dengan menyisihkan uang tunjangan hari raya dari pemerintah, tujuannya untuk membantu masyarakat dengan membagikan ratusan tabung gas kepada warga secara gratis di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan sosial tepat sasaran ini, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.